Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berdoa dulu semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesehatan ini sangat mahal ya. Betapa tidak mahal ketika kita cuci darah, ketika gagal ginjal, ketika harus kemo dan lain-lain, itu biaya yang sangat besar ya. Semuanya untuk dokter spesialis ya. Maka bersyukurlah kalau kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengajian haji ya. Katakanlah saya sebut dengan pengajian haji. Kenapa saya katakan pengajian haji? Karena ini penting sekali untuk bahan renungan harian ya, atau pekanan atau bulanan bagi seluruh jamaah haji yang sudah pulang ke tanah air, baik yang pulang tahun ini maupun yang pulang sudah lama, 3 tahun, 4 tahun yang lalu dan seterusnya ya. Ini penting sekali. Berbicara tentang haji mabrur, maka ini tidak bisa terlepas dari kata-kata abror ya, abror. Jadi kata-kata mabrur ada hubungannya dengan kata-kata abror, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 177, maka orang-orang yang disebut abror adalah orang-orang yang memiliki minimal 9 sifat ya, atau 8 lah ya, 9. Yang pertama, imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul mengimani kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja ya. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Yang kedua, membenarkan adanya para malaikat ya. Jadi yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai utusan untuk menghubungkan antara Allah dengan utusan yang berwujud manusia, yaitu para nabi dan rasul. Nah, maka perantaranya adalah malaikat. Ya, di antaranya adalah Jibril alaihissalam. Dan juga malaikat-malaikat lain yang bertugas untuk membagi rizki, untuk mencabut nyawa, untuk menanyai di alam barzah, untuk menjaga surga, menjaga neraka, kita yakin. Yang ketiga, beriman dengan Alkitab, yaitu kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai dari Nabi Zabur, Taurat ya. Jadi Zabur, Taurat, Injil ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Zabur kepada Nabi Daud. Juga beriman kepada seluruh nabi ya, baik mulai dari Nabi Adam maupun Rasul ya, dari Nabi Nuh alaihissalam ya. Karena kalau nabi mulainya dari Nabi Adam, sedangkan kalau Rasul, para ulama sebagian sepakat mulainya dari Nuh alaihissalam, itu Rasul. Kemudian yang berikutnya, wa atal mal ala hubbihi, yaitu bersedekah, berinfak, dan ini sudah saya bicarakan panjang lebar. Kemudian yang keenam, wa qomas sholah ya, mendirikan sholat dengan menyempurnakan amalan sholat tepat waktu ya. Jadi bagi para jamaah haji, baik yang sangat lama pulangnya, maksudnya sudah 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu harus senantiasa ingat ya, betapa saya juga merasa merinding ya ketika baru saja menginjakkan kaki di kota Mekah ya. Merinding saya pertama melihat menara Masjidil Haram yang sangat megah dan tinggi ya, dengan menara yang menyala ya, tinggi dan megah. Kemudian saya lebih terkagum-kagum lagi ketika dari kejauhan, dari jendela bis terlihat manusia mengalir begitu deras, jam 2 malam, jam 3 malam ya, dengan satu arah ya, dengan satu arah. Semula saya tidak tahu ini manusia apa, kok jalan satu arah ya. Belakangan ketahuan bahwa mereka adalah jamaah haji yang sedang berbondong-bondong berjalan kaki menuju ke Masjidil Haram. Persiapan untuk sholat subuh 2 jam sebelumnya. Jadi 2 jam sebelum sholat subuh mereka sudah bangun dan sudah berjalan kaki berbondong-bondong, sangat ramai. Itu yang membuat saya terkejut ya.
Nah, artinya selama kita haji, kita tentu insya Allah sudah tertanam untuk sholat 5 waktu. Dan insya Allah kita merasakan betapa nikmatnya sholat, ya, betapa nikmatnya sholat, ya, dan betapa kita ingin segera sholat dan tidak ingin ketinggalan jamaah. Kita ingin segera sampai ke Masjidil Haram agar kita dapat tempat, ya. Karena apabila kita setengah jam sebelum azan kita baru berangkat dari hotel, maka insya Allah kita tidak kebagian tempat di dalam Masjidil Haram. Kita sholat hanya di pelataran luar Masjidil Haram, ya. Bisa kemungkinan hujan, bisa kemungkinan kedinginan dan lain-lain, ya. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram kita agak nyaman, ya. Nah, dengan suasana sholat yang begitu gegap gempita di Masjidil Haram, 2 jam sebelum azan mereka sudah keluar hotel, ramai sekali berjalan kaki, maka tentu mudah-mudahan ini akan membekas dalam hati kita dan dada kita, ya, sehingga kita pulang ke Indonesia juga akan memfotokopi, ya, kita akan berusaha untuk seperti itu, sangat rajin ke masjid, ya, sebelum waktunya azan sudah ke masjid. Amalan sholat tepat waktu serta melakukan rukuk, sujud, tumakninah. Jadi di dalam kita sholat tentunya sholatnya juga harus berkualitas. Sebagaimana Anda ingat kembali wahai para bapak dan ibu haji ketika sholat di Masjidil Haram, berapa lama imam Masjidil Haram itu melakukan rukuk dan sujud, ya. Mereka betul-betul menyempurnakan bacaan tasbih dengan mesra, ya, minimal dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Silakan kalau ada yang mau menambahkan wa bihamdih, silakan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau dengan bacaan tasbih yang lain. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka, ya. Jadi ada bacaan tasbih lain selain subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Silahkan, itu diperbolehkan karena itu ada riwayatnya, ada dalilnya, ya. Nah, sehingga ketika kita pulang ke Indonesia, apakah kita di Indonesia jadi makmum, apakah kita jadi imam, ataukah kita hanya sebagai muadzin, maka hendaklah kita juga melakukan sholat dengan tumakninah, ya. Tidak ekspres, tidak ngebut, ya. Dan banyak sekali kaum muslimin di Indonesia, terutama yang menjadi imam, itu apabila rakaat pertama bacaannya bagus, tenang, rakaat kedua bacaannya bagus, tenang, pas giliran rakaat yang ketiga, masya Allah, menyedihkan sekali, bacaannya super ngebut, sehingga kami sebagai makmum banyak yang ketinggalan, ya. Kami baru maliki yaumiddin, ternyata imam sudah Allahu Akbar, sudah rukuk, ya. Beda sekali dengan di Masjidil Haram, ya. Dan khusyuk sesuai dengan syariat dan diridhoi. Jadi usahakanlah bagi kita yang sudah pulang dari tanah suci, hendaklah sholatnya lebih khusyuk, ya, lebih konsentrasi, ya. Jadi tidak mengingat dunia. Sebagaimana kita di tanah suci, kita sholat atau kita berhaji, kita tinggalkan ingatan-ingatan di tanah air. Ingatan terhadap cucu, terhadap anak, terhadap pekerjaan, karir, dunia, toko, bisnis, semua ditinggalkan. Dilupakan pada saat itu. Nah, demikian juga ketika kita sholat, ya. Nah, itu yang ke-6 sholat. Yang ke-7 wa'ataz zakah, ya, membayar, menunaikan zakat. Yang dimaksud di sini adalah zakat harta, zakat mal. Jadi itu merupakan rukun Islam yang ketiga, ya. Rukun Islam yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat mal, harta kekayaan. Apabila kekayaan kita sudah sampai nisab, sudah sampai batas 80 gram emas, ya, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak sebesar 2,5%, rutin setiap tahun. Dan perhitungan tahunnya bukan menggunakan perhitungan tahun Masehi, tapi perhitungan tahun Hijriyah, ya. Ingat ya, Hijriyah,
bukan Masehi. Rutin setiap tahun dikeluarkan 2,5% dari seluruh kekayaan kita. Ini merupakan ibadah harta. Ibadah harta. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Sa'id bin Jubair dan Muqatil bin Hayyan. Ya, jadi yang dimaksud dengan wa'ata zakah yaitu membayar zakat mal. Kemudian yang ke-8, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Ya, jadi orang-orang yang sudah pulang haji hendaklah apabila ingin mendapatkan sifat mabrur, ya, yang berasal dari kata abror, maka sebaiknya dan seyogianya dan selayaknya dan seharusnya menepati janji apabila berjanji. Ya, kalau kita yakin bahwa kita tidak bakal menepati, kita bilang saya tidak janji. Ya, ketika ditanya kamu bisa nggak, saya tidak janji. Ya, katakan begitu. Ya, pokoknya lihat saja nanti, saya tidak janji. Nah, lebih baik begitu daripada oh iya, insya Allah, ya bisa. Ternyata itu hanya di bibir saja dan pada kenyataannya hanya dusta. Ya, sebab Nabi bersabda ayatul munafiqi salasun. Ya, ayatul munafiq salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berbohong, ya, berbohong. Jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi kepercayaan dia berkhianat. Ya, jadi bagi para bapak, para ibu haji yang masih menjabat, memegang jabatan publik, apakah di pemerintahan ataupun di masyarakat, maka hendaklah pegang hadis ini. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai munafik karena pembohong, karena ingkar janji dan khianat, ya, tidak menjalankan amanat. Dan yang terakhir adalah orang yang sudah haji hendaklah sepulang haji lebih sabar. Lebih sabar di dalam menghadapi problematika was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ya. Sabar dalam 3 hal. Yang pertama adalah ba'sa. Ba'sa itu menurut tafsiran Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Murrah Al-Hamdani, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, dan lain-lain. Banyak sekali para ahli tafsir. Yang dimaksud dengan sabar di dalam menghadapi ba'sa yaitu kemiskinan. Ya, boleh jadi Anda sepulang haji masih miskin, boleh jadi, tetapi jarang. Ya, jarang sekali. Biasanya sepulang haji tambah makmur, tambah kaya. Ya, tapi boleh jadi misalnya Anda ternyata pulang haji masih miskin, maka Anda harus bersabar. Ya, itu ba'sa. Yang kedua dharra. Dharra yaitu menderita sakit. Ya, boleh jadi Anda pulang haji kemudian Anda sakit. Ya, apakah sakit lama ataukah sakit baru ataukah penyakit dari Saudi, ya. Sakit Anda harus diopnam berhari-hari, berminggu-minggu, Anda harus cuci darah, maka sabar. Yang ketiga adalah wahid al-ba's, yaitu dalam peperangan. Ya, di dalam pertempuran peperangan. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah berangkat ke tanah suci. Minimal kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang mabrur, yaitu memiliki sifat-sifat abror. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah di dalam menjaga dan memelihara keimanan ini. Jangan sampai kita tergoda oleh syaitan laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.